Halo Sagittarius, ini adalah bacaanmu, tidak akan cocok dengan semua Sagittarius di luaran sana. Diharapkan kebijaksanaannya. Cek kolom deskripsi. Saya tidak pakai baper, saya tidak pakai drama, oke? Ini adalah tentang rasa ya, dan tidak melulu yang berpasangan melulu, karena ini selalu tentang rasa. Namanya tentang rasa, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan emosional kita ya. Dan ini adalah, di sini adalah kartunya kamu, dan di sini adalah kartunya si dia, dan di tengah-tengah nanti adalah bagi mereka yang galau. Oke, kartu pertama bagi kamu. Oke, kartunya pedang keluar-keluar. Libra, Aquarius sama Gemini. Aduh, beribet saya. Hafal tapi kadang terlalu beribet. Ya, karena terlalu banyak bacaan yang saya lakukan dalam satu hari. Oke. Sagittarius, kamu benar-benar tidak mau lagi terlalu ngeblending dirimu, terlalu naruh dirimu dalam lingkungan yang memang nggak seharusnya, dalam hal yang memang nggak seharusnya. Dalam artian yang lain adalah, dengan kata lain adalah, kalau kamu itu sudah tidak mau menenggelamkan dirimu ke hal yang memang itu nggak pantas menjadikan atau mendapatkan perhatiannya kamu gitu loh. Ya sudah, itu bukan bisnis gua, ya udah, bukan urusan gua, ya udah, bukan urusan saya, ya udah, saya tinggalin aja gitu loh. Jadi kamu biarkan aja seperti itu, dan kamu ya melangkah dengan dirimu sendiri. Karena emang di sini saya lihat kamu mulai menerima, bukan menerima ya, mulai open terhadap keadaan dan situasi yang memang, kondisi keadaan yang memang itu buat dirimu. Bagi kamu, oke, saya seperti ini, saya masih punya PR, saya masih punya pekerjaan. Oke, kamu punya apa buat saya? Oke, kamu hanya BS, nonsense, talking bullshit to me, ya udah, nggak usah gitu loh. Lebih baik kamu ke sana dan saya dengan urusan saya sendiri. Berapa Sagittarius seperti itu? Kalau yang berkaitan dengan Sagittarius seperti ini, lebih baik kamu punya amunisi. Kalau kamu nggak punya amunisi, ya sudah, tinggalkan saja Sagittariusnya, karena memang dia benar-benar serius ya. All or nothing ya, semua atau nggak sama sekali. Jadi kalau lu setengah-setengah hanya untuk menemankan dia, lebih baik enggak, karena dia bakal benar-benar menghempaskan kamu. Kata-katanya akan cenderung kasar bagi kamu dan akan cenderung pedes sama kamu ya. Jutek akhirnya ke kamu sendiri. Strength, ada yang berkaitan dengan Leo kah ya. Oke, kamu sebisa mungkin memang menahan diri untuk bilang suka sama orang itu, ataupun bilang benci, ataupun memang gemes pengen cakar-cakar ya. Ini ada dua versi Sagittarius yang saya lihat ya. Kamu ke dianya, kamu ini benar-benar menahan perasaanmu, tidak mau terlalu mengungkap terlalu dalam, tidak mau lagi terlibat terlalu dalam. Oke, beginilah apa adanya. Sebenarnya banyak versi yang di sini, tetapi saya tidak bisa mempersembahkan satu persatu. Mempersembahkan, puitis banget. Tidak bisa ngomongin satu persatu karena terhalang waktu. Pasti ini juga panjang bacaannya, karena saya nanti menarik banyak kartu dari si kamu, dia, dan yang galau. Jadi memang kamu benar-benar di sini banyak yang ditahan dari kamu, dan ada juga ini, kamu sebenarnya itu sudah pengen, sudah nggak sabar, sudah nggak bisa, sudah pengen rasanya kayak mencabik-cabik itu, ada mau makan orang aja, keadaannya tuh udah mau makan orang gitu ya. Tapi kamu berusaha menekan rasa itu, menekan kerinduan itu, menekan keinginan itu, agar ya tidak terlalu impulsif dan tidak terlalu meledak-ledak. Ya, jadi dengan kata lain kamu menenangkan diri kamu sendiri. Ya, sudahlah, sebisa mungkin kamu bawa apa adanya seperti itu. Next card, ada kartunya dua pedang ya. Kamu lagi memikirkan, ini ada yang dihadapkan dua pilihan ya Sagittarius ya, dideketi sama dua orang, tetapi kamu bingung memilih yang mana. Keadaan ini dan kondisi ini. Ada juga yang dihadapkan sebenarnya sama seseorang itu atau lingkungan yang itu. Manakah yang dipilih? Apakah kamu memutuskan sama si dia, ataukah memutuskan tidak dengan si dia? Karena memang kamu terbentur, ada yang terbentur dengan keluarga, ada yang terbentur dengan masalah lainnya saya lihat. Saya tidak mau terlalu panjang, oke? Lebih baik diputuskan aja gitu loh. Kalau kamu cenderung untuk ya seperti itulah, main pedang dengan orang lain, ya nggak ada selesainya gitu loh. Antara kamu harus meletakkan atau kamu harus mengalahkan si dia. Mengalahkan si dia otomatis kamu pakai strategi bagaimana, pemikiran bagaimana, keputusan bagaimana, oke? 10 tongkat. Wih, Leo lagi. Leo, Sagittarius, Aries, ini Gemini, Libra, Aquarius sedikit. 10 pedang ya. Ada yang benar-benar tersiksa karena merasa digantungkan. Beberapa Sagittarius gitu loh, hubungan nggak jelas.
mau dibawa kemana ya, dia mau memutuskan juga gimana, dia nggak memutuskan juga gimana, sementara dianya sendiri menderita. Kalau diteruskan seperti ini dia sendiri yang rugi, tetapi kalau secara sepihak dia putuskan ya gimana gitu loh, akhirnya ya terus aja itu berpegang dengan kata gimana. Kalau saya minta maaf, kalau emang kewajiban itu, hal itu memang harus saya putuskan, harus saya lakukan, kalau saya mah ambil aja gitu loh. Dan saya lihat ini beberapa Sagittarius ini dalam energi kemandirian juga, kesendirian juga ya. Saya tidak ngomongkan hal itu jelek atau buruk, itu lebih dalam dan lebih tinggi maknanya dari hanya jelek atau buruk, tidak. Tetapi yang di sini Sagittarius saya lihat juga dia paham tanggung jawabnya, dia paham dia harus bagaimana dengan keluarganya, dengan orang yang tersayang. Saya banyak melihat single parent di sini. Mereka lebih banyak mengorbankan dirinya untuk tidak secara gegabah berhubungan dengan orang lain, walaupun ada orang lain yang menaruh hati sama dia, tapi dia mempunyai tujuan hidup, target hidup, fokus hidup yang lebih besar, pekerjaan hidup yang lebih besar, ada kewajiban yang harus dia tangani, sehingga dia lebih memilih mengorbankan dalam tanda kutip dirinya sendiri. Oke, next Sagittarius 10 koin. Ini saya rasakan ya, Sagittarius memang benar-benar berpikir untuk dirinya sendiri dulu. Dalam artian dia memikirkan kestabilan keuangannya dulu. Ada hal yang harus dia penuhi, ada hal yang harus dia pikirkan, ada hal yang memang harus dia lakukan. Dia tidak mau terlalu gegabah untuk hanya melompat ke hal asmara, ke urusan hati di Sagittarius yang ini. Jadi dia tidak mau gegabah, apalagi memang uang itu penting. Uang itu bukan yang utama, tetapi maaf ya, banyak kan butuh uang gitu loh. Ketika kamu punya uang, siapa yang tidak mengaku saudara, siapa yang tidak mau sama kamu, kan seperti itu aja. Tetapi ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih dalam yang harus dilakukan Sagittarius yang ini. Jadi dia lebih memilih untuk kestabilan dirinya dulu, kematangan dirinya dulu, sebelum dia jumping, sebelum dia melompat, sebelum dia mulai hubungan dengan orang lain. Next Sagittarius yang ini, The Tower. Wih, Mars, Aries. Ini musimnya Aries ya, musimnya Aries. Musimnya Aries ini sudah mau musimnya, sebenarnya sudah mendekati dan masuk musimnya Aries, pelan-pelan masuk musim Aries ya. Ada yang benar-benar berita yang nggak disangka-sangka, kabar yang nggak disangka-sangka, hal yang nggak disangka-sangka terjadi. Ini ada yang tiba-tiba diputusin, tiba-tiba ada yang ditinggal ya. Tanpa satu patah kata pun tiba-tiba vanish, hilang. Sudah it's just like that, it's just suddenly gone ya. Tiba-tiba itu nggak ada, tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba kosong ya. Jadi hal ini cukup membuat shock buat kamu, bukan cukup ya, benar-benar shock buat kamu, benar-benar mengejutkan kamu. Saya katakan saya tidak mau terlalu mendramatisir, ya sudah. Kalau memang seperti itu apa adanya kamu ditinggal, oke dia pergi. Saya harus seperti apa? Menangis, menderita. Tapi sekali lagi tolong dikasih expired date ya, tolong dikasih jangka waktu. Kalau memang itu tidak berhasil buat kamu, dia memang bukan buat kamu, ya sudah tinggalkan ya. Dan ini ada saya lihat juga beberapa Sagittarius tiba-tiba meninggalkan karena tidak mampu menghadapi kenyataan, tidak mampu melihat dengan berani ya menatap si orang itu untuk memberi keputusan, maaf, aku mau meninggalkan kamu, maaf keputusanku seperti ini. Dia tidak ada keberanian dan beberapa Sagittarius yang akhirnya memutuskan. Oke. Next card, kartu terakhir ya, asnya pedang. Asnya koin, kok asnya pedang, asnya koin ya. Ada beberapa Sagittarius yang benar-benar didekati sama orang yang mapan, saya lihat ya, sama orang yang mampu dilimpahi kebahagiaan juga, perhatian, banyak hadiah, diantar jemput, wah manis banget. Jadi benar, saya nggak ada lain nggak ada bukan, ya udah selamat, apalagi gitu loh. Oke, si dia, sekarang kartunya si dia ke Sagittarius ya. 9 tongkat. Dia memperjuangkan banget ya, kasih dia waktu, benar-benar dia memperjuangkan kamu, kasih dia waktu. Tetapi ya itu kelihatannya kok hanya berjuang aja, dan kamu itu ada, saya lihat kamu itu mempunyai satu titik lelah dengan dia itu yang berjuang seperti itu aja gitu loh. Perjuangan dia itu entah buat kamu bosan, karena mungkin dianya itu berjuang dengan metode yang sama terus-menerus, tidak membuahkan hasil, dan dia itu cenderung berlaku atau bertindak ke lingkungan seperti itu aja, dengan metode, dengan cara seperti itu aja, dengan formula itu aja. Jadi tidak ada peningkatan dan kelihatannya jalan di tempat dan ada rasa bosan bagi kamu. Tapi dianya memperjuangkan kamu banget, memperjuangkan kamu, menolak untuk menyerah. Cuma memang caranya dia saya lihat itu kurang pas dengan cara kamu, saya lihat.
Jadi ada sesuatu yang tidak sejalan di sini, silahkan putuskan, silahkan dibicarakan dengan si dia, ataukah emang kamu memutuskan biarkan berjalan seperti ini apa adanya kah? Oke. Pionnya pedang ya, putri pedang, pionnya pedang masih halaman muka ya. Ada yang baru ketemu dengan orang yang baru ini saya lihat ya. Ada yang didekati ini sama Libra, Aquarius, sedikit Aquarius sama Gemini ya. Dan dia ini lagi ada energi malu-malu ya, energi nggak pede. Kelihatannya dia lebih muda daripada kamu, dan dia itu benar-benar melihat kamu itu orangnya mampu, mapan, stabil, dewasa, sehingga dia itu agak kurang percaya diri di depan kamu. Silahkan kamu mau ngasih waktu kah, atau kamu ngasih clue-clue, petunjuk-petunjuk agar dia itu lebih berani ke kamu, atau seperti apa. Oke, next the devil. Ada yang berkaitan dengan Capricorn ya. Maaf, ini saya lihat banyak versi lagi ya. Kamu ada yang diduain, ada yang ditinggal, ada yang dihianati, dan ada yang dikontrol. Ini saya lihat. Dia energinya itu energi seperti itu ya, energi memanipulasi, energi mengontrol, kadang energi menyakiti sebenarnya, menyakitinya tersembunyi. Kadang kamu merasa dia itu menyakiti tapi sebenarnya nggak menyakiti karena dia itu bisa memanipulasi. Silahkan dipertimbangkan sendiri apakah kamu meneruskan hubungannya seperti itu. Oke, next kartunya si dia, ada tower lagi. Kamu punya tower, dia punya tower. Oke, jadi emang benar-benar kamu meninggalkan dan ada yang kamu itu ditinggalkan ya. Si dia meninggalkan kamu tanpa kata-kata, tanpa babi bu, tanpa surat juga ya, dan kamu itu mengalami kebingungan gitu loh. Sampai sekarang bahkan kamu masih ada pertanyaan kenapa, dan kamu juga nggak habis pikir gitu loh. Apalagi kalau itu sudah menyangkut keluarga, kamu benar-benar bukan bingung lagi gitu loh, putus asa gitu, sudah mentok. Ini apa yang mau saya lakukan? Loh ya sudah, kamu harus bertindak buat dirimu sendiri. Dia meninggalkan, terus apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri dulu, bukan buat dia, ke dirimu sendiri dulu. Oke, atasi dirimu sendiri dulu. Next kartunya si dia, Justice lagi. Oke, kartunya karma keluar ya. Kayaknya memang dia mempertimbangkan apakah kamu itu layak buat dia ya. Dia lagi banyak pertimbangan karena memang dia punya dasar, dan dasar itu parahnya masa lalunya dia. Masa lalunya dia itu mendasari hubungan kalian sekarang. Nah, otomatis dia itu sebenarnya belum move on karena membuat hubungan masa lalu sebagai dasar di hubungan dia di masa sekarang. Silahkan apakah mau dilanjutkan hubungan seperti ini atau bagaimana, karena kalau memang dasarnya masa lalu artinya ya dia masih terikat dengan masa lalu. Nggak enak dong terlalu banyak, maka saya kembalikan. Nggak akan enak gitu loh, karena selamanya akan dia itu berpegang pada kenangan di masa lalu. Dulu gue pernah seperti ini, gue pernah diginiin, jadi akhirnya akan muter-muter aja di masa lalu, ceritanya akan tetap sama, nggak enak itu. Nah, silahkan kalian putuskan apakah kalian mau menjalani hubungan yang seperti ini atau enggak ya. Kalau emang dia buat kamu, pasti buat kamu gitu loh. Tapi kalau dia maju mundur seperti ini ya gimana? Saya katakan maju mundur sih, karena nggak move on gitu loh, nggak sepenuhnya hubungan ini didasarkan pada hubungan yang sekarang. Oke, next kartunya si doi 9 pedang. Ada yang benar-benar itu terobsesi sama kamu, yang mikirin kamu sampai nggak bisa tidur gitu loh, banget tergantung sama kamu. Tetapi karena kamu itu melihat kayaknya memang kamu itu mampu, karena kamu itu bisa lebih stabil, lebih dewasa, lebih matang dan lain sebagainya. Saya lihat levelnya kamu itu ada di atas dia, jadi kamu itu ya biasa-biasa saja gitu loh. Dia nggak ada juga biasa, dia ada juga biasa gitu loh. Ketika dia terlalu ngeribetin kamu tuh bisa langsung nyablak ke dia, kamu tuh bisa langsung negor dia. Tetapi ya karena dia memang benar-benar tergantung dan benar-benar sayang, benar-benar cinta sama lu, benar-benar pokoknya tergantung, terlalu terikat sama kamu, jadinya nggak bisa terlalu bergerak yang kayak yang ngelawan gitu, nggak bisa sama lu ya. Oke, next ada The Hierophant ya. Ada yang benar-benar, kok kamu serius banget ini ke Capricorn, merencanakan pernikahan. Iya, Virgo, Taurus, sedikit Capricorn ya. Bener-bener ke lu itu in banget gitu loh. Jadi bener-bener serius dan bener-bener mau dibawa ke jenjang yang lebih matang lagi, yaitu pernikahan. Ada juga ini yang diam-diam ini membicarakan hal ini dengan keluarga kalian, sudah ada persetujuan. Ini apakah kok saya lihat ada pernikahan yang dianu ya, di apa namanya, di set apa itu ya, perjodohan. Nah tuh ya, ada yang dijodohin ya, saya lihat ya.
Jadi karena kalian ini sudah sebenarnya keluarga itu sudah ada omongan, jadi ya langsung aja. Nah, apakah ini yang kalian seseorang ini yang dijodohkan untuk kalian? Apakah kalian mau hidup dengan si dia ini? Ya silakan putuskan sendiri. Bagi yang galau ada kartunya, sumpah men. 3 deck yang saya keluarkan ya. Mana Tower? Wah, oke. The Tower ya. The Tower, oke. Ini The Tower. Yang ini The Tower ya. Tower semua keluar ya. Oke. Banyak yang benar-benar nggak disangka-sangka bagi banyak Capricorn nih saya lihat, karena dari pihak kamu ada The Tower, di sini ada kartunya menara keluar 3 kali, baik yang galau, baik bagi sisi untuk kalian sendiri, baik bagi sisinya si doi gitu. Langsung aja saya keluarkan kartu yang lainnya ya. Kartunya 8 cawan, benar-benar meninggalkan masa lalu. Yang terakhir kartunya 9 tongkat lagi ya, elemen api, Aries, Sagittarius sama Leo. Oke. Saya paham ini nggak bisa kalian, ini bagi yang galau ya. Saya paham bagi kalian ini nggak masuk akal, bagi kalian nggak bisa dicerna, bagi kalian ini nggak bisa sudah dinalar ya. Putus asa, mau rasanya mencabik-cabik dia, mau rasanya mencari keadilan, tapi di mana dan seperti apa kalian juga tidak tahu, tidak paham. Menjelaskan dengan orang sekitar juga nggak bisa, juga nggak paham ya. Konsepnya seperti apa masih nggak masuk di diri kalian ya, tentang orang itu. Kenapa bisa tega, kenapa seperti ini, kenapa kejadian ini, kenapa perpisahan ini, kenapa tiba-tiba dia meninggalkan dan lain sebagainya, lalu seperti itu ya. Tinggalkan masa lalu, sudah. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu loh, karena memang kamu harus berjuang. Kamu bisa kok, karena 9 tongkat ini keluar. Kamu menolak untuk menyerah, kamu menolak untuk berada di lingkungan yang kamu itu dihempaskan. Kalau kamu tuh ditinggal begitu saja, kalau kamu tuh dihianati dan kamu itu dilepaskan, dihempaskan, dihancurkan begitu saja. Kartu ini menunjukkan kamu jangan menyerah gitu loh, energimu sendiri. Sagittarius, Aries, Leo ya. Energimu sendiri, elemen apimu sendiri. Kamu pertanyaannya tetap satu, kamu mau apa enggak? Kamu bisa bangkit atau enggak gitu loh. Tetapi memang di sini memang kamu menolak untuk menyerah. Dan kamu bisa. Di depan masih banyak yang lebih baik. Aduh, dunia itu nggak selebar daun kelor. Bahkan ketika kamu buka HP aja kamu bisa mengetahui banyak hal di seluruh dunia. Lah, terus kenapa kamu batasi pikiranmu sendiri gitu loh? Kenapa ponselmu itu lebih pintar daripada otakmu yang sebenarnya kamu yang harusnya ngontrol ponsel? Kamu yang seharusnya ngontrol hidupmu, kamu yang seharusnya ngontrol pikiranmu. Oke? Itu harus dipertimbangkan. Thank you, Sagi.